Pemirsa Oku TV, ketemu lagi bareng saya Sri Agustati, dan hari ini kita akan berbincang-bincang nih dengan cowok ganteng. Halo Mas, dengan Mas Eko Agus Sugiharto. Iya, bener ya Mas ya? Biasanya dipanggil apa sih? Eko Agus. Oh, Eko Agus. Kalau gitu ya? di sekolah Agus. Oh, kalau di sekolah karena Agus. ada nama dua Eko. Oh, ada nama dua Eko, jadi lebih diambil nama Agusnya aja. Oke, hari ini kita bareng Mas Eko akan ngobrol-ngobrol nih, dan pemirsa Oku TV kami informasikan Mas Eko ini adalah putra Oku Timur, putra terbaik Oku Timur, karena beliau terpilih menjadi salah satu wasit Liga 2, benar Mas? Indonesia. Indonesia, wasit Liga 2 Indonesia. Oke. Sedikit bercerita nih Mas Eko sebelum kita lebih jauh lagi seputar pengalamannya di sebagai wasit gitu kan. Untuk wasit Liga 2 Indonesia sendiri, itu sebelum akhirnya terpilih, bisa sedikit diceritain? Yang jelas dari pertama itu adalah keinginan diri. Berarti kan kita hobi. Oke. Hobi. Itu yang pertama. Yang pertama, terus mencintai, mencintai apa yang kita hobi ini tadi. Terus, nah dari situ kita kursus. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang wasit, kursus, sehingga pengetahuan bola kita, sepak bola kita akan lebih terasah kembali. Dari hobi apa namanya itu tadi, kursus Dari 3 kali. Tingkat daerah itu namanya C3, tingkat provinsi C2, tingkat nasional C1, bahkan ada ke jenjang internasional. Kalau umur kita bagus, di usia di bawah 30 tahun kita sudah pernah mimpin Liga 1, insya Allah kita bisa diorbitkan ke FIFA namanya. Diorbitkan ke FIFA. Dari kalau mau jadi seorang wasit, terutama itu fisik harus bagus. Itu yang pertama, tidak bisa ditawar lagi karena tesnya sangat berat. Kita lari 40 kali. Ya iyalah, lari sana lari sini kan, sama pertandingan gitu. 40 kali. 40 kali itu 75 meter. Saya ambil singkatnya aja, itu lintasan atletik itu kan ada 400 meter tuh. 75 meter lari. 25 meter jalan. Terus berarti kan satu keliling itu 4 kali start, berarti 10 keliling. Dalam 75 meter itu harus ditempuh 15 detik. Oh, ada waktunya. Tidak boleh terlambat. Kalau terlambat kita dikasih kartu kuning, itu tesnya. Kalau kartu kuning dua kali berarti harus kartu merah keluar. Kita tidak boleh mengikuti lari lagi walaupun kita kuat. Kalau kita tidak sampai titik 75 meter itu, kita gugur. Jadi nggak boleh. Ada level 1, level 2, level 3. Level 1 itu untuk FIFA. Lari 75 meter itu 15 detik, jalannya 15 detik, itu yang level 1. Kalau yang level 2 yang dipakai kita di Liga 2 maupun Liga 1, itu larinya 75 meter 15 detik, jalannya 18 detik. Oh, 18 detik. Beda sedikit sih, Beda cuman sedikit, ya. Untuk mengambil napas mungkin lebih leluasa lagi gitu kan. Indonesia ini kekurangan wasit cewek. Iya. Kebanyakan wasitnya cowok. Kebanyakan wasitnya cowok. Iya. Nah, kalau tadi sempat disampaikan sebelum umur berapa tadi bisa 30 tahun. 30 bisa diorbitkan gitu kan. Tapi sebelum 30 tahun itu sudah pernah tugas di Liga 1. Oh, sudah pernah tugas di Liga 1. Nah, Mas Eko sendiri usia berapa nih? Sekarang usianya udah kedaluarsa. Oh, udah 33 tahun. Udah 33 ya. Oke. Jadi berarti ini buat motivasi yang lain juga ya, bahwa sebelum usia itu ayo untuk mencoba untuk berusaha. Nah, sebelum akhirnya ikut terpilih di wasit Liga 2 Indonesia ini, prosesnya seperti apa sih waktu dulu mencintai sepak bola, berkeinginan menjadi wasit? Itu awalnya seperti apa? Awalnya ya itu tadi kursus
ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua latihan tentunya. Mau mendapatkan fisik yang bagus kita latihan. Kita seminggu 5 kali minimal itu lari minimal 4 kilo. Ditempuh 25 menit paling jelek itu. Mulai suka dengan sepak bola itu kapan? Sejak SMP. SMP. Ya. Ada yang memotivasi nggak? Mungkin ada salah satu pemain sepak bola yang wah, atau wasit, wih wasit ini keren nih, atau gimana gitu, akhirnya berkeinginan untuk jadi seorang wasit. Wasit kalau Indonesia tentunya Thorik Al-Kathiri. Oke. Ya. Itu yang jadi motivator gitu ya. Apa namanya, melihat beliau akhirnya berkeinginan gitu dan berusaha gitu untuk latihan kursus dan lain sebagainya, sehingga akhirnya bisa gitu ya untuk menjadi wasit. Nah, sebelum tahap ke Liga 2 sendiri, ini sudah pernah menjadi wasit di mana aja nih? Pertama tugas ini Oku Timur luar biasa. Oku Timur ini kompetisinya walaupun Tarkam mengasah saya, menjadikan saya sampai hari ini. Awal mula saya 2009 itu tugas Bupati Kap. Bupati Kap itu waktu itu bupatinya masih Pak Hermandiru. Ya, jadi timnya itu sampai sekitar 250 tim waktu itu 2009 itu. Sehingga waktu itu wasitnya sedikit. Jadi jam terbang memimpin saya lebih banyak. Wasitnya cuma 3. Kalau sakit 1 nggak bisa. Jadi dulu nggak boleh sakit jadi wasit itu. Pokoknya harus sehat terus. Harus sehat terus ya. Iya, jadi itu yang pertama. Karena saya sangat berterima kasih sama Oku Timur karena saya terasah untuk, bahkan dalam 1 tahun mungkin sekitar 100 pertandingan saya memimpin. Dalam 1 tahun karena saking banyaknya pertandingan karena banyak kompetisi. Terus di 2012 saya kan sudah C2 karena 2011 saya C2, 2012 saya tugas pun berjenjang, saya dari kelompok usia 15 di tingkat provinsi. Di Prabu Mulih tuh. Di Prabu Mulih. Ada kesan yang kurang baik, saya lompat dari kereta karena waktu itu saya pertama kali naik kereta. Oh gitu. Kebablasan saya lompat. Terus 2014 saya nasional kan. 2015 saya mimpin Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Nah, di situ saya ditunjuk sebagai untuk memimpin pertandingan untuk final. Final Porprov antara Pali dan Muba waktu itu. Saya ingat betul. Alhamdulillah pertandingan lancar dan sukses waktu itu. Nah, di situ saya mulai mungkin dari kampung, dari dusun, bisa dilihat orang kan. Alhamdulillah di situ mungkin saya dinilai orang, dinilai orang. Dari situ saya terus 2018 ini singkat aja ya. 2017 dulu, 2017 saya mimpin Liga 3. Karena 2016 itu PSSI dibekukan. Pernah dibekukan. 2017 saya mimpin Liga 3, bahkan final juga saya mimpin di situ. Final, tapi kan sebelum final juga saya mimpin juga. Baru 2018 saya dipanggil untuk Liga 3 nasional. Liga 3 nasional 2018. Bahkan ditugaskan juga di Liga 1 U19. Liga 1 U19 tim. Karena kenapa? Karena di tim Liga 1 U19 itu tim Liga 1 yang senior itu harus punya akademi, kelompok usia di bawahnya gitu. Jadi di situ juga kompetisinya sama gitu. Sama, saling bertemu juga walaupun dijadikan dalam satu tempat di mana gitu. Baru di tahun 2019 saya cedera. Saya sadar diri saya nggak berangkat. 3 hari saya nangis, Mbak. Iya. 3 hari mau berangkat, saya latihan keras. Ternyata otot hamstring saya ketarik sampai pecah. Iya. Karena memang motivasinya harus lebih ketika kita tes ke sana. Kalau kita nggak pernah latihan, kita mimpi lah gitu, nggak akan lulus gitu.
Jadi begitu. Itu 2016 corona nggak jadi. Iya. 2020 baru saya dipanggil ke Liga 2. 2020. Oke, jadi lupa aku. 2021. 2021 baru panggil. apa namanya mulai. Jadi mungkin apa namanya pada saat corona itu pemulihan juga ya, kali dari cedera yang sempat dialami. Waktu itu liga kita stop. Baru satu pertandingan di pembukaan sekaligus penutupan. Iya. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan pada saat itu. Iya. Nah, ini Mas Eko, pandangan Mas Eko sendiri sebagai wasit yang bahkan sudah sampai ke tingkat nasional. Ini sepak bola di Oku Timur itu menurut pandangan Mas Eko itu seperti apa sih? Sepak bola di Oku Timur itu luar biasa. Sekarang itu tinggal bagaimana kita mengolahnya. Fanatisme sudah luar biasa. Fanatisme, terus pembinaan, sudah banyak sekolah-sekolah sepak bola di Gumawang, di Martapura, di pelosok-pelosok itu sudah ada sekitar 8 sekolah sepak bola. Jadi menurut saya kemajuan sepak bola itu tidak serta-merta dari wasit saja, tapi dari pemain, dari wasit juga, penonton, bahkan pemangku kepentingan di dalamnya, pemerintah, terus apa lagi ya, pokoknya itulah. Masyarakat juga gitu. Jadi untuk sepak bola di Oku Timur sudah sangat berkembang, sangat berkembang. Dan tampaknya juga atlet-atlet di Oku Timur juga sudah mulai agak banyak yang bermunculan gitu. Tapi kalau untuk Liga 2 sendiri, itu kemarin jumlah wasit yang diikut sertakan itu berapa? Kalau untuk Indonesia atau untuk Sumatera? Untuk Sumatera Selatan. Kalau untuk Sumatera Selatan yang berangkat 19 orang. 19 orang, sesumsel? Sesumsel. Oke, itu rinciannya? Oku Timur berangkat 4. Berangkat 4. Oki 1. Oki 1. OI tidak ada. Banyuasin ada 2. Banyuasin ada 2. Sisanya Palembang. Yang lulus cuma 9. Yang lulus cuma 9. Karena beratnya tes itu tadi. Oke, yang lulus 9, dan dari 9 itu salah satunya adalah Mas Eko gitu ya. Salah satunya saya, bahkan teman yang ada di Oku Timur ini lulus semua. Oh, lulus semua? Lulus semua. Empat orang Oku Timur ini lulus semua. Alhamdulillah. Jadi kita ternyata punya banyak bibit-bibit wasit gitu ya. Walaupun kata Mas Eko, wasit di di Indonesia ini tidak begitu banyak gitu kan. Yang membuat akhirnya tidak begitu banyak tuh apa sih sebenarnya dari pandangan seorang Mas Eko? Membuat orang-orang kurang begitu berminat apa? Karena latihannya yang begitu berat atau seperti apa? Kalau menurut saya mereka malas latihan. Yang kedua mental. Karena fanatik penonton, supporter di Indonesia itu luar biasa. Takut resikonya tinggi. Karena yang dikejar itu pasti wasit dulu nih gitu. Apalagi kalau wasitnya adalah dianggap berat sebelah atau mungkin dianggap tidak adil gitu. Padahal sebenarnya sudah berusaha untuk berlaku adil kan. Makanya jadi wasit itu harus berjenjang dari bawah dulu, tahap naik kayak anak tangga itu. Takutnya kalau langsung naik turunnya cepat. Kalau anak tangga kan turunnya juga pakai tangga juga. Iya, berarti bertahap juga gitu. Jadi ada prosesnya ya. Baik, pemirsa Oku TV, menarik perbincangan kita bersama Mas Eko, salah satu wasit Oku Timur yang akhirnya terpilih di Liga 2 Indonesia. Kita akan mengupas lagi nanti seperti apa sih proses yang dijalani oleh Mas Eko sehingga akhirnya terpilih menjadi wasit Liga 2. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Kick off babak yang pertama telah dimulai. PSMS Medan melawan Karo United. PSMS Medan kembali mampu menjaga
catatan clean sheet-nya. Dan Harun Baik, pemirsa Aku TV, balik lagi bersama saya Sri Agustati dan Mas Eko. Siap. Ini yang terpilih menjadi wasit Liga 2 Indonesia. Baik, Mas Eko, sebelum tadi sudah sempat disampaikan bagaimana proses akhirnya menjadi terpilih gitu. Nah, untuk jumlah wasit di Oku Timur sendiri ini berapa banyak sih? Kalau jumlah wasitnya semuanya ada 29 orang. 29 orang untuk Oku Timur. Oku Timur, cuman berjenjang. Oh, oke. Dalam arti yang tingkat daerah atau C3 itu ada 11 orang. 11 orang. 11 orang, terus yang untuk tingkat provinsi atau C2 itu ada 9 juga. Yang nasional atau C1 nasional itu ada 9. Oh, C1 nasional ada 9 dan itu yang akhirnya ini diikutkan kemarin ya, dan 4 yang terpilih. 4 dikirim. Oh, 4 yang dikirim. 4 yang Oke. dikirim, yang 4 terpilih, alhamdulillah. Oh, 4 yang dikirim dan akhirnya 4-4-nya terpilih gitu ya, lulus di ya. Liga 2 nasional gitu ya, di Liga siap. 2 Indonesia. Nah, enak nggak sih Mas jadi wasit? Kalau prosesnya sih nggak enak. Prosesnya nggak enak Tapi tuh. fasilitas di dalamnya itu luar biasa. Oh. Kalau umumnya itu biaya sendiri berat. Karena kita harus transportasinya harus udara. Itu wajib karena jarak antara tempat tinggal ke sono itu jauh, karena kita harus jadi wasit itu harus netral. Orang Sumatera nggak boleh wasit Sumatera. Oh gitu. Kita harus ke Jawa atau ke Medan, ke Sumatera Utara dan lain sebagainya. Pokoknya tidak boleh di wilayah kita Di sendiri. wilayah sendiri, takutnya nanti ada ini gitu ya. Bahkan ketika nyampe di bandara sudah ada stay jemput. Oh, sudah ada yang jemput. Sudah ada stay, minimal mobil Innova itu. Oke. Yang tahun-tahunnya baru itu. Pokoknya udah disiapin. Udah disiapin, gitu pokoknya ya. tinggal telepon aja Mas posisi di mana. Gitu. Baru kita diantar ke hotel. Hotel pun fasilitasnya bintang 3 minimal. Minimal bintang 3. Itu kalau yang udah jadi gitu ya. Udah jadi wasit. Liga 2. Udah jadi wasit Liga 2. Apalagi Liga 1. Apalagi Liga 1 nanti ya. Dengan honor yang bisa dikatakan Lumayan gitu. Saya guru. Cuman saya mempending sertifikasi saya. Oke. Gara-gara saya lebih cinta ke wasit dulu. Lebih cinta ke wasit, Iya. sertifikasi gurunya dipending. Wah, ini padahal banyak guru-guru yang sangat mengharapkan gitu. Bukan kan? nggak mau, tapi pending dulu. Karena jadi guru juga tanggung jawabnya besar. Iya. Kalau kita mengutamakan guru, sertifikasinya, tapi mengajarnya tidak diutamakan juga dosa juga. Dosa juga ya, tetap gitu. Tapi hidup kan ada pilihan. Jadi saya lebih memilih dulu wasit, gurunya tetap gitu, tapi tidak dengan tunjangan yang lebih. Oke. Baik. Jadi memang proses dulu ya, proses dulu yang dilakukan gitu. Mungkin pepatah mengatakan bahwa bersakit-sakit dahulu lah gitu ya. Akhirnya setelah dipilih jadi wasit Liga 2, nikmatilah apa yang memang sudah dijalani selama ini gitu. Nah, Mas Eko, ini proses pemilihan untuk Liga 2 Indonesia itu boleh sedikit diceritakan apa saja sih yang dilakukan? Kalau di wasit ini kan ada namanya wasit tengah, ada asisten wasit. Ya. Kalau karakter wasit tengah ini, kalau menurut saya, dan memang dapat cerita dari orang yang mempunyai jiwa pemimpin, terus mempunyai
attitude yang bagus atau etika yang bagus. Intinya selalu berbuat baik dengan orang lain. Ya. Kebugaran kita selalu harus dijaga. Harus jaga pola makan, pola tidur, terus pola latihan juga harus terukur. Kalau tidak terukur, ya susah juga kita akan mencapai tesnya itu. Baik. Nah, untuk tesnya sendiri, tes apa saja? Tesnya yang pertama lari 40 meter. Oh, fisik tadi ya? Ya, lari 40 meter itu 6 kali. Harus ditempuh, tidak boleh lebih dari 7 detik. Terus lari yang 75 meter tadi saya ceritakan tadi. 15 detik tadi. 15 detik itu tadi. Terus untuk ini ada pengetahuan umum lain kan? Oh iya. Setelah kita lulus tes, kita malamnya langsung belajar. Dan paginya nanti kita mengerjakan soal terkait peraturan atau law of the game yang tertuang di peraturan FIFA. Jadi seluruh dunia sama peraturan sepak bola. Peraturan sepak bolanya sama. Jadi benar-benar yang harus dipelajari gitu ya. Pelajari. Pasal 1 sampai pasal 17. Oh, setelah lelah lari, malamnya belajar. Malamnya langsung belajar. Paginya kita ujian. Jadi pulang dari situ nanti siap-siap dapat draft penugasan dari komite wasit pusat gitu. Baik. Jadi seperti itu ya prosesnya. Jadi memang dengan fasilitas yang tadi sudah disampaikan, ada proses berat juga yang harus dilewati gitu ya. Tidak mudah gitu ya untuk bisa sampai ke level itu, tapi dengan niat, kemauan tadi ya, bahwa latihan dan lain sebagainya itu bisa. Karena ini contohnya bisa gitu, bahwa kita tinggal di mungkin kampung, tempat yang jauh, latihan pun hanya di lapangan sepak bola biasa ya, dengan ukuran yang sangat berbeda jauh. Gitu. Karena di kota itu tempat tesnya di sana memakai lintasan atletik yang terbuat dari setel ban. Kita cukup latihan di jalan-jalan, Mbak. Bahkan di kerikil, kadang kejeblok lubang basah kan. Gitu. Iya, jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya. Jadi buat semuanya, buat adik-adik, ini bisa menjadi motivator bahwa kita meskipun tinggal di desa dengan kemauan, keinginan, niat, dan yang pasti latihan, itu akhirnya bisa mencapai apa yang menjadi keinginan kita gitu ya. Nah, orang tua sendiri mendukung? Sangat mendukung. Dengan kegiatan ini. Latihan yang cukup berat gitu ya, sampai kadang ditanyain orang di jalan, itu sudah tua kok mau daftar tentara kok lari terus katanya seperti itu. Karena usianya gitu ya, karena kalau masih muda-muda mungkin dipikir mau latihan tes tentara dan lain sebagainya, tapi cuma nggak terlalu dipedulikan. Enjoy, memang nggak ada masalah dengan hal seperti itu. Iya, baik pemirsa Aku TV, ini bincang-bincang kami dengan Mas Eko, bagaimana proses beliau akhirnya bisa terpilih menjadi wasit Liga 2 Indonesia. Ada 4 wasit dari Oku Timur yang akhirnya terpilih, dan itu menjadi kebanggaan untuk kita sebagai warga Oku Timur. Nah, Mas Eko, mungkin ada hal yang ingin disampaikan terakhir. Ada pesan yang mau disampaikan, terutama buat adik-adik, juga wasit. Barangkali ada wasit cewek ya, yang memang katanya masih sedikit banget untuk wasit cewek. Siapa tahu ada yang berminat untuk menjadi wasit nih. Apa yang mau disampaikan? Terutama untuk kawan-kawan wasit di Oku Timur yang baru-baru, harus punya etika yang bagus, tetap latihan, tetap semangat. Apa yang kita punya terapkan di lapangan. Jangan takut, karena semuanya ada punishment, ada sebab akibat. Kalau momennya kita salah pasti dihukum. Kalau kita benar kita ditugasin lagi gitu. Terus bulan depan insya Allah Oku Timur akan mengadakan kursus wasit tingkat daerah dan tingkat provinsi. Terus satu lagi, sepak bola Oku Timur ini sudah bagus, sudah maju,
didukung dengan negara sudah membuat impres, instruksi presiden cabang olahraga sepak bola yang hanya ada instruksi presidennya, cabang lain nggak ada, cabang lain nggak ada. Oku Timur sudah punya tim, namanya Oku Timur United. Oku Timur. Jadi saya tegaskan sekali lagi, sepak bola kemajuannya tidak hanya dari wasit, tapi dari pemain, dari supporter, dari masyarakat Oku Timur, yang jelas dari semua penggila bola. Iya. Nah, buat adik-adik yang ingin, katanya bulan depan ada pelatihan. Nah, itu pelatihan. Apa namanya, proses pendaftarannya? Yang jelas kalau bisa di bawah umur 15 tahun, di atas 15 tahun. Oh, di atas 15 tahun, karena nanti prosesnya akan panjang. Karena perjenjangan itu kan tiga tahap, 3 tahun dari C3, C2, C1. Kalau mungkin dia mahir bahasa Inggris, nanti bisa diorbitkan ke internasional. Ke internasional. Ya. Oke. Baik, pemirsa Oku TV, inilah akhir dari bincang-bincang kita bersama Mas Eko. Ini salah satu wasit yang terpilih di Liga 2 Indonesia. Kita berharap bersama nanti Mas Eko menjadi salah satu motivator yang ada di Oku Timur, sehingga masyarakat ya, terutama buat adik-adik yang ada di Oku Timur, para remaja-remaja di Oku Timur, akhirnya punya minat ya untuk bisa menjadi wasit, pemain sepak bola dan lain sebagainya. Tapi tentu saja dengan kemauan, niat, dan latihan yang mumpuni ya Mas Eko ya. Tidak hanya sekedar punya kemauan saja, tapi kalau tidak latihan-latihan juga sama saja bohong gitu ya. Pemirsa Oku TV, inilah akhir dari bincang-bincang kita di Bicara Sudut Pandang pada hari ini. Saya Sri Agustati. Saya Eko Agus. Pamit mundur, sampai jumpa. Wassalamualaikum.